Saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama, apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang menjadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali. Berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Terjadi perdebatan sengit antara komika Pandji Pragiwaksono dengan politisi Marwara Sirait dalam dialog yang dipandu oleh Najwa Shihab. Awalnya, Pandji mengatakan kalau fakta dan data, Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Pandji lalu melanjutkan, jika ada yang bertanya salahnya di mana politik dinasti, itu kan dipilih oleh rakyat. Pandji lalu menjawab, Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya, Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju ini. Ya, ini dengan segala hormat, Bang. Demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak percaya, yang suka, percaya. Enggak. Tidak Percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nah, banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang, situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ia lalu bercerita, setiap ada orang yang mempertanyakan politik dinasti keluarga Jokowi, salahnya di mana? Ia pasti ketawa. Inilah bukti politik dinasti di dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang membuat masyarakat kecewa adalah cara-cara Jokowi membangun dinasti seperti sekarang ini. Kalau seumpama Jokowi kecewa menjadi korban dinasti keluarga Soekarno, solusinya jangan bikin dinasti tandingan. Jika Jokowi melihat jeleknya dinasti dari Soekarno, Megawati hingga ke Puan, masa solusinya adalah membuat dinasti yang baru? Indikasi Jokowi membangun dinasti itu faktanya sudah kebanyakan. Dari mengizinkan anaknya yang 2 hari baru masuk PSI langsung menjadi ketua umum. Ya mungkin dipercaya, saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Makanya karena kamu nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya Kamu lihat, kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika bersurvei. orang terpilih. Saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas, tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Mahfud, Pak Mahfud, dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Banyak orang khawatir dengan cara Jokowi melanjutkan kekuasaan. Sekarang ini, masyarakat dipertontonkan dengan cara terbuka memihak kepada salah satu paslon, yaitu Prabowo. Jokowi mungkin tidak ngomong, tapi etikanya, jika Firly Bahuri saja sebagai ketua KPK tidak akan bertemu dengan siapapun yang sedang berkasus, kenapa logika itu tidak bisa diterapkan ke presiden yang bertemu dengan capres yang sedang berkontestasi pilpres? Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas, karena Itu jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Betul. Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu.
Iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. belum. Udahlah. Kamu Proses kan dong, Bang. udah lakukan Proses dong. Iya, nanti Jadi kamu gini, coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan Tahun dengan depan, sampai Bang. hari Ada begini. sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu gitu. Belum. Kalau saya sih lihat Ada gitu. Dia kan salah ya menilai apa yang Iya, saya sampaikan. iya. Justru kita Tenang. senang. Justru saya nurut sama abang. Abang kan nyuruh saya turun. Saya berencana seperti Kamu itu. sudah turun, tapi lebih rajin lagi. Ini gimana? Tidak ada satu, ini kita ngomong fakta aja bang. Tidak ada satupun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan tunggal lebih banyak daripada saya. Tidak ada. Saya bayangkan aja bahwa oke, setelah presiden minta izin, proses politik pindah ibu kota itu. Oke, sekarang kita uji lagi tuh. Setelah ibu kota pindah, asumsinya adalah jadi green city. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you mesti pakai pesawat ke situ. Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota dari 100 kali sehari jadi 1000 kali sehari. Saya bayangkan berapa tahun ke depan itu. Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan yang mengganggu burung, ular, kecoa, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang environmental ethics. Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan karena mesti KKN. Yes, itu logik dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua Maksudnya potensi. Pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Pembangunan ibu kota Nusantara itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi, pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan tidak nyambung. Membangun Indonesia tidak cukup dengan membangun satu kota, akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Saya bilang saya mau uji idenya itu. Kalau tingkat korupsi kita, persepsi tentang korupsi masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jet pergi ke ibu kota baru untuk KKN. Apa yang salah dalam logika itu? Satu ya. Oke. Yang kedua dan yang terakhir, kita bayangkan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Itu yang kita banggakan. Jadi kalau misalnya pemerintah punya argumen, kan itu lahan kosong. Jadi kata kosong itu dianggap nggak berguna tuh. Karena itu mending ditanam beton, ditanam pohon dong kalau lahan kosong tuh. Ini zaman orang bicara tentang environmental ethics. Jadi saya membayangkan misalnya kalau dijadikan kota di situ dengan alasan apapun, pasti dia mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang karena tambahan penduduk, tambahan AC segala macam. Padahal kita butuh oksigen untuk kita pamerkan pada dunia bahwa Indonesia adalah ibu kota oksigen. Itu soalnya tuh. Nah, kekurangan oksigen berbahaya buat kecerdasan presiden. Terima kasih. Langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Antara Anda ini semua serba carut-marut pemerintah itu, ya kan? Terutama juga ibu kota negara Indonesia. Jangan Anda memberi virus kepada ini untuk menggagalkan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Sekarang saya ingin tahu, kalau Anda jadi presiden, ya, apa yang Anda pikirkan untuk negara ini, untuk Republik Indonesia ini, dengan segala permasalahannya? Ya, kita ingin dengar karena juga pengusaha ini terpengaruh.
dengan statement-statement Anda, dan sini nggak ada yang dungu. Di sini nggak ada yang dungu, Bung Rocky, ya. Mungkin di sana yang dungu, di sini nggak ada yang dungu. Terima kasih. Ya, kalau datang ke sini berarti nggak dungu berarti. Silakan Bung Rocky. Jadi pertanyaannya, kalau saya jadi presiden, pasti saya akan berbohong lagi karena saya akan ikuti presiden sebelumnya yang berbohong itu. Justru tradisi itu kita mau hentikan supaya jangan tunggu orang jadi presiden untuk mengucapkan kebenaran. Saya nggak perlu tunggu jadi presiden untuk mengetahui bahwa setiap semen yang ditanam di ibu kota baru, sekian banyak cacing jenisnya punah, sekian banyak ular kabur dari situ. Dan satu waktu nanti di gua-gua yang ada di, kita bayangin 100-200 ribu tahun lagi, gua-gua yang ada di Sangkulirang itu bukan lagi tapak tangan, tetapi lukisan Pinocchio